Bab 4. Menjadi istri Aksa. Semua wanita ingin punya pernikahan impiannya. Begitu juga dengan Rania. Meski tidak terbersit dalam otaknya kalau dia akan menikah secepat itu. Hari ini dia akan menikah dengan seorang pria yang baru dikenalnya 4 hari ke belakang. Rania bahkan belum putus dengan sang pacar Daniel. Menyedihkan sekali. Mulai hari ini hidupnya harus terpenjara dalam ikatan pernikahan. Dia masih ingin hidup bebas, menikmati kebebasan, pergi bersama teman-temannya. Namun semua hanya khayalan belaka. "Mah, bisa nggak bantu aku kabur dari kamar ini? Aku nggak mau nikah sama pria itu," ucap Rania kesal. Gadis itu berada di dalam kamar bersama Salsa. "Hus, kamu itu jangan sembarangan kalau ngomong. Nanti leher mama digorok sama papa kalau bikin kamu kabur." Salsa membetulkan kancing kebaya Rania yang copot. "Tapi ma, aku sudah punya pacar, namanya Daniel. Please ma, bantu aku." Rania memohon sambil meraung-raung menangis. Membuat riasan di wajahnya sedikit pudar. Dengan sigap Salsa membetulkannya. Gadis itu benar-benar tidak ada kapoknya. Sudah jelas Daniel adalah pria yang tidak baik. Dia yang memberikan obat perangsang buat Rania malam itu. Aksa yang duduk di kursi halaman rumah Rania baru saja selesai berucap ijab qabul. Atas permintaan dari Kiai Baharudin, akad dipisahkan antara pria dan wanita. Rania yang berada di dalam kamar mulai turun menemui Aksa. Gadis cantik itu digandeng oleh Salsa ibunya. Wajah Aksa refleks menatap Rania yang cantik bagai artis papan atas. Sejak awal debaran jantung Aksa sudah tidak biasa terhadap Rania. Apalagi saat gadis itu dengan spontan terus mencium dan memeluknya di kamar hotel. "Apa kamu lihat-lihat aku?" tanya Rania kesal saat mereka sudah saling berhadapan di depan penghulu. Aksa mengalihkan pandangan tersenyum. Tanpa bicara, tangan Aksa mengetuk kening gadis yang sekarang sudah menjadi istrinya itu. "Kamu yang sopan dong kalau bicara. Aksa itu sudah jadi suami kamu," umpat Salsa. Tangannya menyikut Rania yang berada di sampingnya. "Bodoh amat mah," cetus Rania tidak peduli. Tidak ada perayaan megah di pernikahan mereka. 3 hari tidaklah cukup untuk mempersiapkan pesta yang besar. Yoga hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat dalam pernikahan itu. Keluarga Aksa juga tidak ada tambahan lagi, masih dengan formasi yang sama ketika mereka datang ke Jakarta. Di tengah acara, Kiai Baharudin memberikan sedikit nasihat kepada anak dan menantunya. Yoga dan istrinya menyimak dengan seksama, merasa beruntung Rania memiliki mertua yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik. Karena selama ini Yoga hanya bisa memberi bekal materi kepada anaknya. Kalau sudah menikah harus bisa terima kekurangan satu sama lain. Ingat nak, di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Jadi belajar ikhlas, belajar sabar dengan pasangannya, ucap Kiai Baharudin memberikan pesan. "Masa sih gak ada yang sempurna? Buktinya aku cantik sempurna kayak artis, uang banyak pula," umpat Rania pelan. Aksa mendengar apa yang diucapkan istrinya. Sikut tangannya mulai berani menyikut istrinya. "Apa sih main sikut segala, ganjen amat," teriak Rania kencang. Aisyah yang melihat tingkah pola Rania tersenyum lucu. Dari depan mata Salsa membulat menatap putrinya sinis. Isyarat matanya menyuruh Rania untuk diam. Gadis itu memang sedikit konyol dengan tingkahnya, mungkin karena Rania terlalu dimanja sejak kecil, hingga dia tumbuh menjadi anak yang susah diatur. "Di pesantren kalau kamu teriak-teriak begitu, nanti disuruh bersihin kamar mandi," bisik Aksa bergurau. "Ya udah, aku tidak mau ikut kamu," jawab Rania pelan. Wajahnya kesal.
Mereka duduk di bangku yang sama saling berdempetan. Penghulu memberikan surat-surat nikah untuk mereka tanda tangani. Kalau sudah, kalian bisa berdiri lagi. Pakaikan cincin pernikahannya, ucap penghulu mengingatkan. Keduanya berdiri. Aksa mengambil sebuah cincin dari tangan Siti Hawa uminya, kemudian memasangkan ke jari manis Rania. Setelah itu, Aksa menyimpan tangannya ke dahi Rania. Pria itu memejamkan mata, mengucapkan sebuah doa pernikahan. Rania merasa geli ketika Aksa memegang keningnya. Dia mendongak melihat wajah Aksa yang hanya berjarak 30 cm darinya. Sejenak dia merasa kagum dengan ketampanan wajah pria yang sudah menjadi suaminya itu. "Ada apa?" ucap Aksa. Rania tercengang. Tangan pria itu dengan cepat berpindah ke belakang. Kepala Rania sedikit mendorongnya ke depan hingga kening Rania menempel di bibirnya. Jepret, juru foto mengabadikan momen mereka. Kamera ponsel pun banyak yang memfoto pasangan serasi ini. Hanya Rania yang terus ngedumel kesal. Gadis itu hanya terdiam membisu, menelan salivanya. "Kenapa aku jadi gugup begini? Ingat Rania, kamu ini pacarnya Daniel. Dia itu cowok paling tampan seantero kampus. Jangan sampai kamu jatuh cinta sama dia." "Enggak banget kan?" oceh Rania dalam hatinya. Hari ini begitu melelahkan. Setelah makan malam, Rania bergegas ke kamarnya. Dua keluarga masih saling berbincang akrab. Besok Rania akan langsung dibawa ke pondok pesantren oleh keluarga Aksa. Gadis ini berleha-leha di atas kasur, hanya memakai baju tidur seksi seperti biasa. Sedangkan suaminya masih mengobrol bersama kedua orang tuanya. Menjelang jam 10 malam, Aksa berjalan menuju kamar Rania. Ceklek. Aksa memutar gagang pintu, tapi ternyata tidak bisa dibuka. Gadis itu menguncinya dari dalam. Pria itu mengernyitkan dahinya, mengetuk pintu. "Assalamualaikum," ucap Aksa lembut mengucapkan salam. Yang di dalam kamar tidak bergeming. Rania asik menutup kupingnya dengan earphone. Entah gadis itu sengaja atau memang dia lupa sudah memiliki suami. Lebih dari 5 kali Aksa mengetuk dan mengucapkan salam. Sampai dia menyerah, turun kembali ke bawah hendak tidur di ruangan tamu. "Kenapa kamu balik lagi, Nak?" tanya Yoga yang baru saja akan masuk ke kamarnya. Aku hanya tidak enak mengganggu tidur Rania, Pak." Aksa terdiam sejenak seolah bingung harus menjawab apa. "Sini ikut Papa," perintah Yoga. Tanpa basa-basi, Yoga mengetuk pintu kamar Rania kencang. "Berisik sekali sih, Pak." Rania keluar masih dengan earphone-nya. "Masuklah, Nak. Besok-besok kamu gedor aja pintu kamarnya," perintah Yoga terhadap Aksa. Tunggu dulu, Pak. Dia nggak boleh tidur di kamarku," tolak Rania. Tanpa pikir panjang, Yoga mendorong Rania dan Aksa masuk ke dalam kamar. Kemudian dengan cepat mengunci mereka dari luar. "Dasar gadis manja," umpat Yoga meninggalkan kamar Rania. Rania berteriak menggedor-gedor pintu, merasa kesal karena sudah dikunci dari luar. Sedangkan Aksa berjalan begitu saja ke tempat tidur merebahkan badannya yang sudah merasa kelelahan. Rania berjalan perlahan mengendap-endap naik ke atas ranjang tidurnya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Aksa yang berbaring ke arahnya. "Aman, dia sudah pulas," ucap gadis itu pelan. Dia ikut tidur berbaring di sampingnya. Rania tertidur pulas membelakangi tubuh Aksa. Di tengah malam hujan deras terdengar dari luar. Tubuh Aksa menggeliat refleks memeluk tubuh Rania dari belakang. "Duar!" Rania kaget mendengar suara petir. Matanya terbuka. "Dingin. Apakah malam ini aku bisa melakukannya?" ucap Aksa semakin erat memeluk tubuh istrinya. Bola matanya masih terpejam.